حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi astabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-62, poin yang ke-43. Qala al-mu'allifu astabahullah hajjul aulad, menghajikan anak. Jadi walaupun anaknya masih kecil, kemudian ketika orang tuanya mampu berangkat haji, anaknya diajak enggak masalah. Anaknya diajak untuk berangkat haji walaupun belum dewasa. Walaupun belum dewasa. Karena orang tuanya nanti dapat pahala juga. Bisa dipahami ya? Jadi enggak ada larangan wah anak kecil masa dibawa haji enggak masalah. Justru ada dalilnya, kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah jaa fi sahih Bukhari min hadithi Ibnu Abbas qala rafa'at imra'atun sabiyyan laha faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun. Masyaallah, lihat ini. Telah datang dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu ketika ada seorang wanita mengangkat anaknya, masa digendong itu, menggendong anaknya. Faqalat, seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah untuk anak ini juga ada haji? Maksudnya boleh enggak anak ini diajak haji gitu loh? Atau dilarang? Qala na'am, iya. Walaki ajrun, walaupun itu anak, na'am, dia juga apa? Boleh diajak haji dan kamu dapat pahalanya. Walaki ajrun. Paham ya? Jadi bukan perkara yang dilarang. Kalau dia mampu, walaupun anak kecil diajak umroh enggak masalah, diajak haji enggak masalah. Orang tuanya dapat pahala. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi asbahullah dalal haditsu ala istihbabil haji bil aulad. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya, disunnahkannya berhaji dengan anak-anaknya kalau mampu. Paham ya? Umrah pun enggak masalah kalau mampu. Wa mimma yu'akkid dzalik ma jaa fi sahih Bukhari. Dan di antara dalil yang menguatkan hal tersebut adalah yang datang dalam Sahih Bukhari min hadithi As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hajja bi abi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu 7 sinin. Masyaallah, lihat ini. Kata Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, waktu itu aku diajak haji oleh bapakku bersama Rasulullah SAW pada waktu haji wada'. Dan aku waktu itu usianya ibnu 7 sinin, 7 tahun usianya. Masih kecil atau tidak 7 tahun? Masih kecil, diajak haji. Boleh kalau mampu enggak masalah. Diajak umroh, diajak haji. Walaupun belum wajib ya. Naam, dia tidak mendapatkan pahala seperti pahala haji dewasa yang menggugurkan rukun Islam yang kelima. Paham ya? Naam. Tapi untuk masalah boleh ataukah tidak, bagus ataukah enggak, kalau mampu bagus. Walaupun anak kecil itu ya, orang tuanya dapat pahala gitu loh. Nah, kita lihat, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna ma yuqaddimuhu as-sabi min al-a'mal salihah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya apa yang dipersembahkan oleh seorang anak dari amal-amal kebaikan, anak kecil belum dewasa berbuat kebaikan, tuktab fi mizani hasanatih, tetap dicatat dalam timbangan kebaikannya. Lihat ini. Walaupun belum wajib ya. Nah, misalkan salat 5 waktu, anak kecil usia 7 tahun, 8 tahun belum wajib. Tapi ketika dia melakukan salat tersebut, nah barakallahu fiik, melakukan ibadah tersebut, dicatat masuk dalam timbangan kebaikannya. Wala tuktab 'alaihi sayyi'at, dan tidak
tercatat padanya kejelekan. Maksudnya kalau belum dewasa, dia berbuat kejelekan nggak tercatat. Tapi ketika berbuat kebaikan tercatat. Bisa dipahami nggak nih? Karena apa? Karena rufi al-qalam an salas. Ya kan? Terangkat catatan amalan dari 3 orang. As-sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia dewasa. Itu maksudnya catatan kejelekan. Kalau catatan kejelekan dia berbuat kejelekan, kejahatan di usia kecil tadi, itu belum tercatat dia. Paham? Tapi kalau berbuat kebaikan, tercatat di timbangan kebaikannya. Masya Allah. Lakin la yakum hajjus sabi. Lakin la yakum hajjus sabi maqama hajjatul Islam bi ijma'il ulama hatta yablughu. Ini penting ini. Akan tetapi hajinya anak kecil itu tidak bisa setara kedudukannya dengan hajinya, dengan apa? Kedudukan haji Islam dengan kesepakatan para ulama sampai mereka dewasa. Hajinya boleh tercatat kebaikan, na'am. Tapi barakallahu fiik tidak seperti haji Islam yang dilakukan oleh orang dewasa. Bisa dipahami ya? Na'am. Hatta yablughu sampai mereka dewasa. Wa hajjas salafu bisibyan qadiman wa haditsan. Dan dahulu para salaf dan orang-orang salaf terdahulu dan bahkan orang belakangan itu mereka berhaji kadang dengan anaknya. Yu'ridunahum li rahmatillahi azza wa jalla, karena mereka ingin mempersembahkan atau menyodorkan kepada mereka agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastanib sibyan fil ihram ma yastanibuhul kibar. Penting ini, walaupun belum dewasa, kalau ngajak haji anak kecil atau umroh anak kecil diajak, maka untuk masalah ihram pastikan seperti ihram yang dewasa. Biar paham juga. Kalau orang dewasa, kalau laki-laki, ya kan, memakai pakaian ihram 2 helai kain ihram ma'ruf ya, tanpa pakaian berjahit. Sabuk kan berjahit, kita katakan sabuk bukan pakaian ihram. Paham ya? Naam. Jam kan ada jahitan, jam juga bukan pakaian ihram. Pakaian ihram 2 helai itu aja. Kain ihram yang putih-putih itu loh. Itu kan enggak ada jahitannya itu. Sabuk yang dipakai itu memang kadang ada jahitannya, itu bukan pakaian ihram itu. Itu cuma pelengkap aja. Untuk mengikat biar enggak lepas. Karena sebagian orang kadang kalau misalkan dia enggak mampu mengikat dengan benar, khawatir, maaf ya, lepas di tengah-tengah ketika tawafan bahaya juga. Makanya ada sabuk ya, yang lebih sabuk yang praktis itu ya, kuatnya. Kemudian kalau ngajak anak kecil perempuan bagaimana? Setelah selesai amalan umroh misalkan mau tahallul ya cukur juga. Nah, kalau perempuan kan apa? Sebatas 1 ruas jari ini ada. Potong selesai. Walaupun anak kecil, paham ya? Nah, diperlakukan sebagaimana diperlakukan orang-orang yang besar. Fa'alal ab an yu'allim waladah. Maka wajib atas seorang bapak untuk mengajari anaknya. Kullu ma yata'allaq bil hajj. Semua perkara yang berkaitan dengan haji ini kalau ngajak haji ya, khutwah. Sedikit demi sedikit. Liyahujja wa yata'allam ahkamal hajj, agar untuk dia berhaji dan mengetahui hukum-hukum haji, kama anna liwalidayhi misla ajrihi. Sebagaimana apa? Untuk kedua orang tuanya juga mendapatkan pahala yang semisalnya, bidanil walaki ajrun. Dengan dalil dan kamu juga mendapatkan pahalanya. Jadi walaupun anak kecil yang kita ajak, anak kita misalkan belum dewasa, kita sebagai orang tua dapat pahalanya. Dalam pantun bagus sekali, yansha'us saghiru 'ala ma kana waliduhu, innal 'uruqa 'alaiha yanbutus syajaru. Artinya apa? Anak kecil itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya kedua orang tuanya. Sebagaimana keadaan kedua orang tuanya. Tumbuhnya anak itu tergantung dengan keadaan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya tidak jauh beda. Paham ya? Karena apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang itu ketika dilahirkan dalam kondisi suci fitrah. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Paham? Nah, melihat ini. Yansha'us saghiru 'ala ma kana waliduhu. Anak kecil itu tumbuh, akan tumbuh, innal 'uruqa 'alaiha yanbutus syajaru. Dikarenakan sesungguhnya akar-akar itu, di atas akar itu telah tumbuh pohon-pohon. Paham ya? Nah, jadi kalau akarnya baik, bagus, kokoh, anaknya akan baik dan kokoh. Paham ya? Ibaratnya orang tua itu cermin untuk anaknya. Pastikan cerminnya tidak apa? Retak, tidak pecah.
sehingga anaknya ketika bercermin nampaknya terbaik dan bagus. Mafhum? Nah, kesimpulannya poin yang kita baca ini adalah apa? Diperbolehkannya orang tua ngajak haji anaknya walaupun masih kecil, atau mengajak umroh anaknya walaupun masih kecil, walaupun belum dewasa, dan orang tuanya dapat pahala. Ini kalau mampu ya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.